Murtadin Lina Wijaya menegaskan, hanya iblis yang menentang kematian Yesus di kayu salib. Mari kita simak yang berikut ini. Banyak orang mulai simpang siur terkait kematian Yesus Kristus. Ada yang mengatakan, ya betul dia disalib tapi tidak mati. Enggak, dia enggak pernah disalib tapi dia diserupai. Enggak, dia benar-benar enggak mati. Ya ada juga yang iya dia mati. Nah, tapi dia enggak bangkit-bangkit loh. Mayatnya kami, kuburannya kami bisa tunjukkan. Bukan mayat kau, kuburannya. Enggak, dia mati dan dia bangkit. Segala macam asumsi teman-teman, tapi perhatikan Alkitab mengatakan seperti apa. Nah, apa yang dikatakan Alkitab itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Ketika Alkitab memang mengatakan dia benar-benar mati dan bisa dibuktikan oleh sejarah, bahkan para cendekiawan sejarawan itu mencatatkannya, maka sejatinya tidak ada alasan untuk kita menentang. Karena hanya iblis yang menentang kematian Kristus di atas kayu salib. Apa yang dijelaskan oleh saudari kita Ibu Lina Wijaya, seorang murtadin cerdas, sungguh benar adanya. Kenapa demikian? Karena realita atau kenyataannya memang banyak orang-orang di luar Kristen yang simpang siur terkait dengan kematian Yesus. Ada yang berkata, benar, Yesus disalib tetapi tidak mati. Ada juga yang berkata, Yesus benar-benar tidak mati. Ada juga yang berkata, Yesus tidak pernah mati disalib, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia. Ada pula yang memberikan penegasan bahwa Yesus itu mati tetapi tidak pernah bangkit, dengan membuat argumentasi yang sangat cetek. Kuburannya bisa kami tunjukkan, tetapi mayoritas penduduk dunia meyakini, mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar mati di kayu salib atau benar-benar mati dengan cara disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lina Wijaya, sang murtadin cerdas tersebut, bisa kita membuat sebuah konklusi, kesimpulan. Memang banyak asumsi yang berseliweran di sana sini, tentunya di luar Kristen, terkait dengan kematian Yesus di kayu salib. Ada yang pro dan mayoritas penduduk dunia yang kontra atau setuju dengan realita kenyataan Yesus mati di kayu salib. Sebenarnya kita orang-orang Kristen perlu mengerti dan menyadari dengan sungguh-sungguh, kenapa ada orang-orang di luar Kristen yang mencoba untuk menolak, menentang kematian Yesus di kayu salib. Tentu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkal, oleh karena mereka mengerti sekaligus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kematian Yesus di kayu salib, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itulah yang menjadi landasan, dasar, pondasi dari iman Kristen terkait dengan keselamatan. Itu jelas terlihat dalam Alkitab yang menegaskan,
1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus dibangkitkan di sini, berarti Kristus mengalami kematian. Jadi kalau Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kita percaya kepadanya. Dan tidak ada yang menjadi penebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Dengan kata lain, kita masih tetap hidup dalam dosa kita. Jadi Alkitab menegaskan kepada kita 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah informasi dari Alkitab yang begitu eksplisit, jelas, tegas, dan terang benderang. Sama sekali tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau nanti kita mempelajari di kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jelas di sana ada runutan atau rentetan kronologis cerita atau peristiwanya. Bagaimana Yesus dikhianati oleh Yudas, bagaimana Yesus akhirnya ditangkap, bagaimana Yesus disidang, bagaimana Yesus akhirnya diputuskan, dihukum dengan cara disalibkan, bagaimana Yesus itu via dolorosa, jalan sengsara sambil memikul salib ke bukit tengkorak yang bernama Golgota. Bagaimana saksi yang melihat penyaliban Yesus di tengah, penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Rekam peristiwa itu begitu kronologisnya jelas. Hanya orang-orang yang picik, dangkal, dan miskin, orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, orang-orang yang dikungkung oleh roh tradisi agamawi yang selalu mengambil konklusi kesimpulan Yesus tidak mati dengan cara disalibkan, Yesus tidak bangkit dari antara orang mati.